Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 golongan 3 yang beranggotakan saya Anissa Yasmin, lalu ada Askia Sarah, Rahma Susilawati, Indri Rahmawati, Ikhwan Naufal, Agum Dwi Saputra, dan Adika Bagas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk yang kami ciptakan, yaitu selai bunga telang. Profil produk. Selai bunga telang merupakan makanan semi basah yang dibuat dari ekstrak bunga telang dan gula, dengan penambahan bahan pangan lain yaitu kayu manis dan jeruk nipis. Kami memilih produk selai bunga telang karena sangat cocok untuk dikonsumsi dalam berbagai usia, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Selai ini memiliki rasa yang enak dan baik untuk kesehatan. Selain itu, selai bunga telang memiliki kandungan senyawa anti kanker, mencegah pembentukan radikal bebas, dan mampu meningkatkan status kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit. Unggulan produk yang pertama memiliki manfaat kesehatan, meningkatkan status kesehatan, dan mencegah timbulnya penyakit tertentu seperti anti kolesterol, anti alergi, anti mikroba, anti-inflamasi, dan penyakit yang berhubung dengan pencernaan. Kedua, selai bunga telang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu manis dan asam, dengan penambahan kayu manis dan juga jeruk nipis. Ketiga, selai bunga telang memiliki warna ungu yang menarik sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Bahan baku pembuatan selai bunga telang serta perannya. Yang pertama, bunga telang mengandung senyawa flavonoid dan antosianin yang berperan sebagai senyawa bioaktif karena memiliki sifat antioksidan yang berfungsi sebagai peredam dan menetralkan radikal bebas. Lalu yang kedua, kayu manis. Penambahan kayu manis berperan untuk menambah flavor, aroma, dan rasa pada selai. Yang ketiga, penambahan tepung maizena yang berperan sebagai pengantai selai. Lalu yang keempat, penambahan jeruk nipis yang menambah kadar vitamin C yang berpengaruh terhadap naiknya kadar antioksidan serta menambahkan rasa asam pada selai. Selain itu, mengubah warna pada ekstrak bunga telang menjadi ungu. Lalu yang terakhir dengan penambahan gula pasir. Penggunaan gula dalam pembuatan selai ialah sebagai pembentuk tekstur gel dan memberikan rasa manis pada selai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan. Yang pertama, bunga telang direbus dengan air sebanyak 250 ml. Lalu, bunga telang yang sudah matang itu disaring. Selanjutnya, ditambahkan dengan 3 batang kecil kayu manis. Kemudian, ditambahkan 1/4 potong perasan jeruk nipis. Dilanjutkan dengan ditambahkannya 8 sendok makan gula pasir. Lalu, kemudian diaduk hingga mengental sesuai dengan kekentalan yang diinginkan. Dan yang terakhir, selai bunga telang siap disajikan. Mau tahu lebih lanjut tentang video cara pembuatannya? Yuk simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama kompor, yang kedua panci, yang ketiga pisau, yang keempat sendok, dan yang kelima saringan. Bahan yang digunakan adalah ada tepung maizena, lalu yang kedua bunga telang, lalu yang ketiga gula pasir, yang keempat kayu manis, yang kelima jeruk nipis, dan yang keenam air. Masuk ke proses cara pembuatan. Yang pertama, masukkan 20 bunga telang ke dalam panci. Kemudian ditambahkan kurang lebih 250 ml air. Setelah itu, dinyalakan kompor dan dimasak bunga telang hingga matang. Kemudian dipisahkan ampas dari bunga telang, lalu disisihkan. Lalu ditambahkan 3 batang kayu manis. Lalu diteteskan 1/4 buah jeruk nipis. Kemudian diaduk, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan. Setelah itu, kayu manis dipisahkan dari panci, kemudian disisihkan. Lalu tepung maizena sebanyak 1,5 sendok makan dilarutkan dengan air secukupnya. Kemudian, tepung maizena yang sudah dilarutkan dimasukkan ke dalam panci dan aduk hingga kekentalan yang diinginkan. Dan yang terakhir, tuangkan selai bunga telang ke dalam wadah yang sudah disediakan. Maka selai bunga telang siap dihidangkan. Selanjutnya yaitu rencana merek produk. Merek produk yang akan kami gunakan yaitu Butterfly Blue. Butterfly merupakan nama lain dari bunga telang, yaitu butterfly pea. Kata lay pada butterfly diambil dari kata selai, dan blue atau biru merupakan warna yang dihasilkan oleh bunga telang.
Rencana kemasan yang kami gunakan yaitu kemasan toples plastik berukuran 200 ml. Kemasan toples transparan digunakan agar produk selai bunga telang kami dapat terlihat oleh konsumen. Alasan pemilihan toples plastik karena kemasan plastik dapat menjaga produk dari panas, lembab, dan aman, serta menjaga produk dari kontaminasi bakteri. Pada deskripsi dalam kemasan akan kami sertakan nama produk dengan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Untuk pemasaran produk, kami menggunakan sistem marketing mix 4P, di mana P yang pertama yaitu produk. Selai bunga telang merupakan makanan semi basah yang terbuat dari bunga telang dengan penambahan jeruk nipis dan kayu manis. Seperti yang kita ketahui pada slide yang sebelumnya, produk kami memiliki keunggulan dari warna yang menarik hingga manfaat yang baik bagi kesehatan. Untuk P yang kedua yaitu price. Produk kami tersedia dengan 3 ukuran kemasan. Yang pertama yaitu small, kemudian medium, dan yang terakhir yaitu large. Untuk kemasan small, produk kami dapat dibeli dengan harga Rp10.000. Untuk kemasan medium, dapat dibeli dengan harga Rp12.000. Sedangkan untuk kemasan large dapat dibeli dengan harga Rp14.000. Yang ketiga yaitu place. Kami menggunakan 2 metode penjualan, yaitu online dan offline. Untuk online, bagi kalian yang tertarik dengan produk kami, kalian bisa mengunjungi produk kami di Instagram maupun menghubungi kami via WhatsApp. Sedangkan untuk offline, produk kami telah tersedia di toko camilan terdekat di area Bantul. Untuk P yang terakhir yaitu promotion. Di sini kami menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram sebagai media promosi pengiklanan. Selanjutnya adalah segmen pasar. Segmen pasar dilakukan dengan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting adalah membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama, sehingga pada Butterfly Blue, segmen yang diberikan adalah produk ini dapat dinikmati di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah targeting atau sasaran pemasaran. Target pasar yang kami bidik adalah kalangan mahasiswa, anak sekolah, dan ibu-ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah positioning atau memposisikan produk dengan tujuan agar produk kami mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam hal ini kami berinovasi dengan cara membuat hal yang berbeda dari produk yang sudah ada, di mana selai bunga telang yang mulai dibuat hanya ditambahkan dengan jeruk nipis sebagai penambah rasa atau bahkan tidak ditambahkan sama sekali. Namun pada Butterfly Blue ini kami memiliki bahan tambahan berupa kayu manis dan jeruk nipis, di mana bahan tersebut dapat memberikan aroma dan rasa yang khas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.